Oke. Ya, saya buka dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Oh, Oh ya, silakan Ustaz. silakan. Silakan, Pak. Iya, ya. Ustaz. Ustaz Wira yang kami hormati dan teman-teman sekalian, saudara-saudaraku dalam Islam dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, lahir batin insya Allah, terutama nikmat iman yang insya Allah akan selalu kita upayakan untuk meningkat kualitasnya semata-mata demi ridhoan Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang demikian. Alhamdulillah Amin, kita amin. bertemu lagi Ustadz dan teman-teman sekalian di kajian akhir pekan ini. Kajian Ahad malam ini akan melanjutkan topik mengenai toharoh. Sedikit mengingat pada kajian bab toharoh sebelumnya, yang menjadi pembahasan adalah tentang istinja atau bersuci setelah menunaikan hajat kecil dan hajat besar. Untuk tidak berpanjang-panjang, kami persilakan Ustadz Wira untuk menyampaikan materi selanjutnya. Mangga Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Pak Ujum dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas fikih toharoh. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang istinja, yakni cebok, dan adab-adab yang berkaitan dengannya. Maka insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan hadas. Jadi hadas itu disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ya itu seperti seseorang kentut ya, keluar dari dua jalannya, yakni dia kencing atau dia BAB, BAK atau kentut, maka ini ketika dia akan sholat tidak sah seseorang itu kecuali dia harus berwudu terlebih dahulu karena dia berhadas dengan hadas kecil. Nah, adapun hadas besar ini juga menghalangi seseorang dari sholat, tapi dia tidak bisa dihilangkan hanya sekedar dengan berwudu atau dia tidak bisa bersuci dari hadas besar hanya dengan wudu, tapi perlu mandi. Seperti seorang yang junub baru saja melakukan hubungan suami istri, atau ihtilam, dia mimpi basah, atau seorang wanita yang baru selesai dari haidnya. Maka tidak cukup bagi dia hanya untuk berwudu, tapi harus mandi. Ini yang kita kenal sebagai mandi besar atau mandi janabah. Nah, sekarang yang kita akan bahas terlebih dahulu adalah wudu. Wudu ini adalah cara untuk menghilangkan hadas kecil. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa al-wudu itu secara bahasa dia diambil dari kata al-wadha'ah yang bermakna al-husnu wal bahjah. Ya, al-husnu wal bahjah. Arti wudu itu secara bahasa artinya kebagusan dan keindahan. Kebagusan dan keindahan. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'i ya adalah perbuatan, yakni al-fi'lu alladhi huwa isti'malul ma' fi a'dha'i muayyanah ma'an niyah. Yaitu satu perbuatan yang menggunakan air ya yang di eh, menggunakan air atau mengenakan air kepada sebagian anggota tubuh tertentu yang disertai dengan niat. Ya. Jadi ini definisi dari wudhu secara istilah syar'i, yaitu menggunakan air, mengenakan air di sebagian anggota tubuh tertentu, ya disertai dengan niat untuk bersuci. Ya, ini adalah wudhu. Dan ada istilah wadu, ya ada wudhu, ada wadu. Kalau wudhu itu adalah perbuatannya, seseorang menggunakan air untuk
mensucikan dirinya ya pada sebagian anggota tubuhnya yang tertentu. Di sana ada yang namanya wadu. Wadu itu artinya adalah air yang dipakai untuk berwudu. Hmm. Jadi ada wudu, ada wadu. Kalau wudu itu perbuatannya, Hmm. kalau wadu itu adalah air yang dipakai Hmm. untuk berwudu, Nah, sekarang kita akan bahas tentang tata cara berwudu. Jadi di sana ada yang namanya fardul wudu atau rukun dari wudu. Apa itu fardul wudu atau rukun dari wudu? Ya, fardu wudu atau rukun dari wudu adalah wudu yang minimalis. Artinya apabila perkara-perkara yang merupakan rukun dari wudu ini sudah dilaksanakan oleh seorang hamba, maka wudunya sah. Dan ini sangat penting bagi kita untuk kita ketahui karena terkadang kita menghadapi situasi di mana air yang bisa kita pakai untuk berwudu itu jumlahnya sedikit. Sehingga kita mau tidak mau harus melakukan wudu secara minimalis. Nah, inilah pentingnya kita belajar ya tata cara wudu yang minimalis karena kalau kita ingin melakukannya secara sempurna, mungkin air yang ada pada diri kita itu tidaklah cukup. Ya misalnya dan kondisi ini bisa terjadi misalnya Anda dalam perjalanan di atas pesawat mau sholat ya kita sholat itu masih ada air ya. Jadi kita itu belum diperbolehkan untuk bertayamum. Kenapa? Karena kita masih mendapatkan air dan kita pun tidak memerlukan air yang banyak untuk berwudu. Tinggal melakukan wudu secara minimalis. Makanya saya sendiri cenderung pada pendapat yang tetap mengharuskan untuk berwudu ketika berada di atas pesawat. Jadi tidak bertayamum karena airnya itu ada. Air itu ada di WC itu bisa kita pakai untuk berwudu. Maka kenapa? Apa alasan yang menyebabkan kita bertayamum? Tayamum itu dilakukan kalau tidak ada air. Ya, saya sering melihat kalau dalam perjalanan kereta api dari Yogyakarta menuju Jakarta, ya kalau naik Bima itu sering lihat ketika tiba waktu subuh orang langsung aja bertayamum dia. Langsung tayamum kemudian sholat di tempat duduknya. Padahal ya di kamar mandi itu cukup air untuk bagi dia untuk berwudu. Cuma dia malas aja, malas ke belakang, malas ke toilet untuk berwudu. Akhirnya ya sudah tayamum saja. Maka nanti kita akan bahas ya yang namanya tayamum itu ada syaratnya ya dalam kondisi dia tidak menemukan adanya air. Padahal di dalam kereta api atau di dalam pesawat itu ada air dan air itu mencukupi bagi kita untuk melaksanakan wudhu. Kita nggak butuh banyak air untuk berwudhu, ya. Karena kita tahu juga kapasitas penampungan air itu terbatas, ya kita ya wudhunya juga wudhu yang minimalis dan itu cukup dengan air yang dimiliki. Ya, apalagi seseorang bisa membeli air, ya, dia punya uang, dia bisa beli air satu botol air itu sudah lebih itu bahkan bersisa kalau dia pakai untuk berwudu dengan wudu yang minimalis. Baik, sekarang apa saja ya fardu wudu artinya hal yang harus ada pada wudu kita sehingga wudu itu teranggap sah. Para ulama menyebutkan ada 6 ya, ada 6 perkara yang merupakan fardu dari wudu. Artinya 6 perkara ini kalau tidak ada pada wudu kita maka wudhu kita tidaklah sah. Yang pertama adalah niat. Jadi seseorang itu berniat ya dalam hatinya untuk mengangkat najis atau mengangkat hadas kecil. Maaf ya, mengangkat hadas kecil. Kemudian yang kedua, rukun atau fardu dari wudhu adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ya, sampai ke siku dari ya ujung tangan sampai ke siku ini dia basuh kanan kiri. Kemudian yang keempat ya, mashu ba'di roksi yaitu mengusap sebagian kepala. Ingat, sebagian kepala. Sebagian kepala, tidak keseluruhan, tapi cukup sebagian kepala yang demikian sudah mencukupi. Kemudian yang kelima, wa ghuslu rijlaini ma'al ka'bain.
Ghuslul rijlain ini ma'al ka'bain yaitu membasuh kedua kaki sampai kepada mata kaki. Jadi dia basuh kakinya itu sampai kepada mata kakinya. Kemudian yang keenam adalah at-tartib. Tertib. Artinya itu semua dilakukan secara berurutan, tidak kebalik-balik. Jadi dia lakukan pertama dia berniat, kemudian dia eh, mem- membasuh wajahnya, kemudian dia basuh tangannya sampai kepada sikunya, kemudian dia mengusap sebagian bagian kepalanya, kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, ya itu dilakukan dengan tertib berurutan, tidak kebalik-balik. Inilah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya fardu dari wudhu, dan itu cukup dilakukan satu kali, bukan tiga kali. Oleh karena itu kita sampaikan ya, air walaupun satu botol aqua itu atau satu gelas aqua yang 220 ml itu cukup bagi kita untuk berwudu. Ya, karena yang memang perlu kita lakukan, yang perlu kita basuh dan kita usap itu cuma 4 bagian dan itu pun satu kali. Ini wajah, tangan, sebagian kepala dan kaki sampai kepada mata kaki. Udah. Ya dia niat dulu, kemudian dia basuh kepala apa wajahnya satu kali, kemudian dia basuh tangannya dari ujung sampai ke mana siku kanan dan kiri. Habis itu dia usap sebagian kepalanya, ubun-ubunnya misalnya. Kemudian dia basuh kakinya sampai ke mata kakinya, sudah sah. Sudah selesai dia berwudu. Oleh karena itulah tadi wudu ini sebenarnya bisa dilaksanakan ketika kita berada di atas pesawat dan ketika kita berada di atas kereta api. Sehingga tidak boleh seseorang bermudah-mudah untuk tayamum. Kenapa? Wudu itu masih bisa dia lakukan. Orang itu syaratnya tayamum nanti kita akan bahas ya kalau dia tidak mendapati air. Sedangkan di kamar mandi atau di toilet ya di pesawat dan juga di kereta api itu seseorang bisa mendapatkan air. Kemudian juga kritikan bagi orang yang bertayamum ya. Kita itu tidak bisa memastikan ya di bagian pesawat itu ada debunya. Kan pesawat itu dibersihkan ya, dilap gitu ya dan tidak kemasukan udara ya. Jadi pesawat itu kan kedap ya. Kita tahu sendiri kalau kita naik pesawat ya cuma sebentar saja posisi pintu itu terbuka ya untuk naik turun penumpang. Setelah itu apa ditutup dan kedap ya, tidak masuk udara. Maka bagaimana debu itu bisa masuk kemudian menempel di tempat-tempat yang biasa diusap oleh jamaah ketika dia sholat ya. Debunya mana? Wong tempatnya itu bersih kok, ya tidak ada debu. Makanya kalau bagi apa teman-teman yang memang mau bertayamum, ya dia harus cari tempat yang memang dipastikan ada debunya. Ya, yang ada debu itu justru sepatu kita itu ada debunya ya. Insya Allah itu ada debunya. Maka kalau mau tayamum mengambil debunya itu di sepatu, itu ada debunya. Tapi kalau di dinding kereta atau di dinding di dinding pesawat, ya itu kita sanksikan ada wudhu, ada debu di sana. Baik, sekarang kita akan bahas dengan lebih mendetail ya 6 bagian yang merupakan bagian fardu wudhu ini. Yang pertama adalah niat. Niat itu wajib ada pada perbuatan seseorang, yakni ketika dia berwudu. Jadi sebelum dia berwudu, dia sudah pasang niatnya terlebih dahulu. Maka tidak sah wudu seseorang kalau dia tidak berniat. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bin niat. Hanya saja amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau dia sekedar basah-basahan saja tanpa diiringi niat untuk mengangkat hadas kecil atau dia berniat untuk sholat, ya persiapan untuk sholat, maka yang demikian tidaklah teranggap sebagai wudhu. Harus ada niat bagi dia untuk melaksanakan wudhu, ya atau untuk mengangkat hadas kecil atau untuk mempersiapkan diri sebelum sholat. Ya niat ini harus dia pasang sebelum dia berwudhu. Dan niat tempatnya di hati. Ya, para ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Nah, bagaimana dengan melafatkan niat? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa melafatkan niat itu sesuatu yang tidak disyariatkan.
Jadi kata mereka dan yang berpendapat seperti ini, misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama dari mazhab Hambali, beliau berpendapat bahwa niat itu ya tempatnya di hati, bukan diucapkan. Tapi mayoritas para ulama mengatakan bahwa ya niat tempatnya di hati, tapi boleh bagi seseorang untuk melafatkan niatnya. Ya mereka berdalilkan dengan sebagian perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menjaharkan niat beliau dalam sebagian ibadah. Misalnya dalam kasus puasa sunnah, ketika beliau kembali ke rumah beliau, lalu bertemu dengan istri beliau, beliau bertanya, hal indakum syai'? Apakah ada sesuatu yang bisa dimakan ya di sisi kalian? Maka para istri Nabi mengatakan, la ya Rasulullah, kami tidak punya sesuatu yang bisa dimakan. Lalu Nabi mengucapkan, fa inni idan so'im. Kalau begitu aku berpuasa. Ini beliau jaharkan niat beliau. Nah, ini pendapat jumhur para ulama, ya boleh bagi seseorang untuk mengucapkan niatnya, tapi tetap niat yang asal itu ada di dalam hati. Adapun yang diucapkan itu adalah untuk memperkuat apa yang ada di dalam hatinya. Al-Muhim ini permasalahan khilafiyah di kalangan para ulama, maka silakan bagi yang berpendapat tidak ada pelafatan niat, ya dia tidak melafatkan niatnya, cukup dia niatkan dalam hati, dan barang siapa yang memilih pendapat bahwa niat itu boleh dilafatkan, maka untuk memperkuat niatnya silakan dia lafatkan niatnya. Aku berniat untuk wudu, ya untuk mengangkat hadas hadas kecil. Baik, wallahu taala a'lam. Ini yang pertama yaitu niat. Kemudian yang kedua, ghuslu jami'il wajhi, membasuh semua bagian wajah. Sebagaimana yang Allah perintahkan, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, kemudian apa batasan wajah? Wajah itu artinya ma yatawajjahu bihi, sesuatu yang dipakai untuk menghadap. Jadi kalau kita menghadap seseorang, ya berhadap-hadapan, itu yang tampak itulah wajah. Ya, kalau kita berhadapan dengan orang, itulah yang namanya wajah. Nah, kemudian para ulama memberikan batasan bahwa wajah itu dihitung secara vertikal mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu. Sampai ke bawah dagu. Jadi yang harus kena basahan itu mulai dari atas, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Itu batasan wajah secara vertikal. Adapun secara horizontal kata para ulama ya bahwa batasan wajah minal udhun ilal udhun, dari telinga yang satu ke telinga yang lainnya. Jadi mohon maaf ini saya tunjukkan ya bagian wajah ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada tempat tumbuhnya rambut. Nah, inilah wajah kita. Sampai ke bawah dagu. Ya, ini harus basah. Ini harus basah. Itu yang dari sisi vertikal, mulai dari tempat tumbuhnya rambut di atas sampai ke bawah dagu. Adapun secara horizontal, dia dari kuping ke kuping. Ya, jadi kalau di sini ada batasan kuping. Nah, ini mulai dari sini sampai ke sini. Itu wajah. Ya. Jadi dalam wudhu itu semua harus basah. Itu semua harus basah. Tidak boleh ada bagian yang tidak terkena air. Ya. Dan yang namanya goslu, membasuh, itu airnya itu harus tergenang ya. Jadi bukan diusap saja. Jadi airnya itu memang harus tergenang di tangan kita. Maka kemudian kita basuh, kita letakkan di wajah kita guyuran air tadi. Bukan hanya sekedar tangan kita basah ya. Itu namanya masah. Bedakan antara goslu dengan masah. Gosel itu artinya airnya itu tergenang. Ada airnya. Kita lihat ada airnya tergenang. Kemudian kita baru letakkan ke anggota tubuh kita. Kalau nggak ada air yang tergenang, cuma butiran-butirannya saja, ya, kemudian kita taruh ke wajah kita, itu namanya bukan mencuci, bukan membasuh, tapi sekedar mengusap. Nah, itu hanya berlaku pada bagian kepala saja. Yang lainnya itu nggak berlaku. Harus dibasuh. Artinya ada air yang tergenang. Makanya kalau teman-teman sebagian kawan-kawan itu ada yang bawa semprotan ya ketika akan berwudu, itu nggak boleh hanya sekedar basah itu saja, tapi airnya itu harus tergenang.
Jadi dia semprot, 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 semprot sampai kemudian airnya itu tergenang. Baru kemudian dia basahi tangannya. Dia basahi tangannya, ya, atau dia basahi wajahnya. Jadi intinya airnya itu harus tergenang dan untuk batasan wajah itu mulai dari manbatu syar, yakni tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu, kemudian dari kanan dari ujung telinga kanannya batas antara telinganya sampai ke telinga kiri. Itulah batasan dari wajah. Baik. Dan kemudian semua yang ada di wajah wajib dicuci ya atau wajib dibasuh seperti alis. Alis ini harus basah. Kemudian kalau dia punya kumis, kumisnya juga harus basah. Nggak boleh kemudian dalam keadaan yang kering. Demikian juga jenggotnya. Jenggotnya juga harus basah. Ya, jenggot yang tumbuh di wajahnya ini juga harus basah. Baik, ini bagian yang kedua yaitu mencuci atau membasuh muka. Kemudian yang ketiga, ghuslul yada ini ma'al mirfaqain. Ya, membasuh tangan sampai ke siku. Ya, jadi dia harus basuh tangannya itu sampai siku. Siku itu adalah bagian terakhir ini yang merupakan persatuan antara dua anggota tubuh, yakni dari tangan dan lengannya. Maka ini harus basah ya. Nggak kemudian sampai di sini saja, tidak. Tapi dia sampai ke bawah ini harus basah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya wa aidiyakum ilal marafiq dan tangan kalian sampai ke marafiq, sampai ke siku. Jadi tangan ini harus benar-benar basah sampai ke siku. Siku ini harus basah. Siku ini harus basah. Ya, kanan kemudian kiri. Dia basuh kedua tangannya sampai ke sikunya. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Nah ini mungkin kalau Bapak dan Ibu pernah ikut kajian yang lain ya, dalam mazhab Hambali itu yang diusap itu semua bagian kepala. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah, dan ini yang dipraktekkan oleh kebanyakan kaum muslimin di negeri kita, ya bahwa yang diusap itu hanya sebagian kepala saja. Jadi misalnya dia ingin berwudu, cukup bagi dia angkat pecinya, kemudian sebagian bagian ubun-ubunnya ini saja dia usap. Itu sudah sah menurut mazhab Syafi'iyah. Makanya ibu-ibu kalau ingin berwudu ya tidak perlu buka jilbab, jadi jilbabnya dia kendorkan, kemudian dia usap sebagian bagian kepalanya. Ya kadang kita ke kampung-kampung ya masjid-masjidnya yang lama itu kadang-kadang apa namanya tidak tertutup dengan sempurna ya. Sehingga kita tetap harus, jadi para wanita muslimah tetap harus menggunakan jilbabnya. Maka tidak mengapa dia kendorkan jilbabnya, kemudian dia usap sebagian bagian kepalanya. Lalu Ustaz, dari mana? Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa cukup kita itu mengusap sebagian bagian kepala, ya tidak seluruh bagian kepala. Ya, Allah mengatakan wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah, anna Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa wa masaha binasiyatihi wa ala imamatihi. Bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, maka beliau hanya mengusap ubun-ubunnya, demikian juga beliau mengusap surban beliau. Jadi surbannya itu nggak dicopot. Surbannya itu tidak dicopot, tapi beliau alaihi salatu wassalam hanya mengusap ubun-ubunnya, ini sebagian dari kepalanya, kemudian sisanya beliau usapkan kepada bagian imamahnya, bagian atas surban yang beliau pakai. Ya, maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, inilah pendapat yang kuat bahwa kepala itu hanya cukup diusap. Tapi kalau seseorang mau membasuhnya, ini dia basuh kepalanya, yang demikian tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi rukun dari wudhu hanya mengusap sebagian, ya hanya mengusap sebagian sebagian kepala. Jadi ubun-ubunnya saja itu sudah mencukupi. Bahkan laki-laki juga ya nggak perlu sampai buka peci semua ya. Jadi begini, kadang kita tidak menemukan tempat gantungan peci ya di tempat wudhu itu.
Ya nggak apa-apa, pecinya tetap dipakai. Kemudian dia angkat ke atas, lalu dia usap ubun-ubunnya. Dia usap ubun-ubunnya, yang demikian telah sah insya Allah. Kemudian yang kelima, ya, dari rukun wudhu adalah ghuslul rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Jadi batasan kaki itu yang harus dibasuh sampai mata kakinya itu semuanya basah. Sampai kedua kakinya, mata kakinya itu basah. Mata kakinya itu kan ada dua ya, berarti dua kaki ya empat berarti ya, kanan kiri. Itu semua harus basah ya. Jangan sampai kemudian dia hanya separuh dari mata kakinya yang basah. Tidak, semua mata kakinya itu harus dibasahi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain. Dan hendaknya dia basuh kedua, ya, kalian basuh kedua kaki kalian sampai ke kedua mata kaki. Ya, ka'bain, dua ka'ab. Ka'ab itu artinya tulang yang menonjol di bagian bawah kaki. Sehingga tulang yang menonjol itu harus dibasuh. Ya, harus dibasuh, bukan sekedar diusap tapi dibasuh. Kemudian yang keenam adalah tartib. Tartib artinya kelima, perkara yang kita sebutkan tadi dilakukan secara berturut-turut, tidak kebalik-balik. Misalnya dia cuci kaki dulu, baru kemudian cuci tangan, baru kemudian cuci wajah, kemudian baru mengusap sebagian kepala, nggak boleh. Jadi urut-urutannya niat, kemudian yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku, kemudian yang ketiga mengusap yang keempat mengusap sebagian kepala, kemudian yang kelima ya mengusap membasuh kaki sampai ke mata kaki, ya itu harus dilakukan secara tertib. Para ulama menyebutkan bahwa tidak ada diriwayatkan wudhunya Rasul SAW dari para sahabat kecuali mereka melakukannya secara tertib. Jadi nggak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka berbalik-balik dalam membasuh dan mengusap anggota wudhu tersebut. Jadi inilah eh, apa 6 hal yang menjadi rukun atau fardu dari wudhu. Kalau Bapak dan Ibu lihat sangat praktis ya. Jadi dia cuma 6 saja. Yang pertama niat, kemudian yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kepada siku, kemudian yang ketiga mengusap sebagian kepala, ya, kemudian atau yang enam, yang ketiga tadi ya, atau yang keempat ya, yang pertama niat, kemudian yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kemudian yang kelima dilakukan dengan tertib, yakni dengan berurut-urutan. Maka apabila seseorang memenuhi 6 perkara ini, wudhunya sudah sah. Wudhunya sudah sah. Walaupun dia melakukannya hanya sekali-sekali, bukan 3 kali. Dia lakukan itu cuma sekali. Membasuh wajahnya 1 kali, membasuh tangannya kanan kiri 1 kali, kemudian dia mengusap kepalanya cuma 1 kali, kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai ke mata kakinya cuma dia lakukan 1 kali, itu sudah sah. Itu sudah sah. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar wudhunya itu semakin sempurna? Maka selain perkara yang diwajibkan, tadi ada perkara-perkara yang disunahkan untuk kita lakukan dalam wudhu kita. Jadi sekali lagi kita ingatkan kepada para jamaah, dengan 6 perkara yang tadi kita sebutkan, wudhu itu sudah sah. Sehingga tambahan dari 6 perkara ini sifatnya hanya sunnah. Hanya sunnah artinya kalaupun ditinggalkan tidak mempengaruhi keabsahan wudhunya. Tidak mengurangi keabsahan wudhunya. Maka apa saja yang menjadi sunnah agar wudhu kita semakin sempurna dan semakin besar pahalanya? Maka yang pertama, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita disunahkan untuk membaca bismillah. Ya, kita membaca bismillah saat akan memulai wudhu. Ya, saat akan memulai wudhu.
dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dari Anas bin Malik, di mana Nabi SAW mengatakan, ya, tawaddu'u bismillah. Berwudulah kalian dengan menyebut nama Allah. Sehingga boleh bagi seseorang untuk, ya, dia menambah, ya, ritual wudhunya dengan mengucapkan bismillah sebelum dia memulai kegiatan wudhunya. Tapi hukumnya sunnah, ya, tidak sampai pada hal yang wajib. Nah, sekarang bagaimana Ustadz kalau kita wudhunya di toilet? Kan di toilet kemarin kita belajar adab istinja, tidak diperbolehkan untuk menyebut sesuatu yang dimuliakan seperti nama Allah. Maka bagaimana akalnya kita? Bagaimana agar kita bisa mengucapkan bismillah? Ada dua caranya. Yang pertama, kata para ulama, ya, sebelum dia masuk ke dalam WC, dia baca bismillah terlebih dahulu. Dia sudah tahu nih, dia mau wudhu. Jadi dia keluar dulu WC, kemudian dia baca bismillah, baru kemudian dia masuk ke dalam WC untuk berwudhu. Atau yang kedua, ya, dia mengucapkan bismillah dalam hatinya. Jadi dia sebelum membasuh, ya, sebelum dia membasuh, membasuh wajahnya, dia baca bismillah terlebih dahulu. Ya, atau yang kedua caranya adalah dia membacanya dalam hati. Dia membacanya dalam hati. Kemudian yang kedua, ya, ghusl kafain salasan qabla idkhalihima al-ina. Yang kedua, disunahkan untuk membasuh kedua tangan tiga kali, ya, 3 kali sebelum dia masukkan ke dalam bejana. Jadi zamannya Nabi SAW, beliau itu berwudu tidak menggunakan keran. Yang pertama kali menggunakan keran dalam berwudu, jadi menggunakan air dalam keran itu untuk berwudu adalah ulama dari kalangan Hanafiyah. Oleh karena itulah keran dalam bahasa Arab disebut Hanafiyah. Kenapa? Karena yang membolehkan untuk berwudu dengan air keran itu adalah Hanafiyah. Sebelumnya para ulama berwudu dengan menggunakan ember. Jadi dikumpulkan airnya, kemudian dia ciduk airnya itu untuk membasahi atau untuk mencuci kedua tangannya, baru kemudian dia laksanakan wudu. Ya, dia laksanakan wudu. Nah, kalau kita terapkan zaman sekarang, ya, dia bisa lakukan itu sebelum dia berwudu. Jadi setelah baca bismillah, kemudian dia cuci dulu tangannya, baru kemudian dia melaksanakan wudu secara sempurna. Ya, jadi dia bisa melakukan hal tersebut dengan apa? Mencuci tangannya terlebih dahulu, kemudian baru dia berwudu dengan sempurna. Kemudian sunnah yang keempat dan kelima, al-madmadah wal istinsyaq bil yad al-yumna wal istinsar biyadil yusra. Yang keempat adalah al-madmadah, berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Kemudian melakukan istinsyak dan istinsar. Istinsyak dengan tangan kanan dan istinsar dengan tangan kiri. Apa itu istinsyak dan istinsar? Ya, istinsyak itu adalah menghirup air ke dalam hidung. Adapun istinsar adalah mengeluarkannya. Maka dalil yang menunjukkan disunahkannya perbuatan ini adalah hadisnya Abdullah bin Zaid, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fatamat madha wastan syaqa wastan thara bi thalathi ghorafat. Maka ketika dia melihat wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur. Jadi beliau ambil air, kemudian air ini dimasukkan ke dalam mulut beliau, lalu kemudian dihirupkan ke dalam hidung dengan tangan kanan. Hop, gitu. Kemudian dia keluarkan air yang ada dalam hidungnya dengan istinsar. Seret, gitu ya. Dia keluarkan air tersebut. Maka ini sunnah, ya, dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadisnya Abdullah bin Zaid. Jadi dia berkumur-kumur, kemudian airnya itu dia hirup masuk ke dalam hidungnya, baru kemudian dengan tangan kirinya dia keluarkan. Jadi dia masukkan dengan tangan kanannya, dia keluarkan dengan tangan kirinya. Ya. Ini yang kelima dan keenam. Ya, ini yang kelima, yang ketiga dan keempat. Ya. Atau sebelumnya, ya,
Tadi kan mencuci kedua tangan. Ada sebelumnya itu juga istimalu siwak. Sebelum dia berkumur-kumur, ya, atau sebelum dia mencuci tangan, ini tadi terlewat, yaitu Mhm. seseorang menggunakan siwak. Hmm. Jadi setelah tasmiyah itu ya, atau sebelum tasmiyah dia bersiwak terlebih dahulu. Hmm. Ya, dia bersiwak terlebih Hmm. dahulu. Jadi siwak itu ini. Hmm. Ini siwak bisa dilihat di layar, Hmm. yaitu potongan kayu dari dahan arak. Hmm. Nama kayunya itu kayu arok. Kayu arok ini banyak sekali di Timur Tengah. Itu rantingnya agak pedes rasanya. Nah, ini dipakai untuk apa namanya bersiwak, membersihkan gigi. Dan khasiatnya banyak sekali ya. Jadi kayu siwak Hmm. ini dia mengeluarkan cairan yang bisa mengurangi karang gigi, bisa mengurangi karang gigi. Makanya banyak odol-odol zaman sekarang ini ya yang menggunakan serbuk siwak karena memang luar biasa khasiatnya. Maka disunahkan juga untuk istimalu siwak, menggunakan siwak sebelum dia berwudu. Nabi SAW mengatakan, Hmm. laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'akuli wudu. Hmm. Kata beliau alaihi salatu wasalam, apabila tidak memberatkan umatku, ya maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Jadi disunahkan untuk bersiwak ya sebelum berwudu. Kemudian sunnah yang ketujuh, ini kita ulangi lagi ya urut-urutannya. Yang pertama adalah membaca Bismillah. Bismillah. Hmm. Kemudian yang kedua dia bersiwak. Kemudian yang ketiga Hmm. dia membasuh kedua telapak Dua tangannya tangan. sebelum mengambil Hmm. air. Kemudian Hmm. yang keempat dan kelima adalah dia Berkumur. berkumur-kumur Hmm. dan melakukan istinsyak, menghirup air dengan tangan Hmm. kanan dan istinsar Bismillah. mengeluarkannya dengan tangan kiri. Kemudian yang keenam adalah takhlil al-lihya al-kassah, menyela-nyela jenggot yang tebal. Kalau seseorang itu punya jenggot yang tebal, maka disunahkan bagi dia untuk menyela-nyela jenggotnya tersebut, ya, untuk menyela-nyela jenggotnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kan memiliki jenggot yang tebal, maka beliau sela-sela saat berwudu. Kemudian yang ketujuh, ya, mashu jami'i ra'si, mengusap seluruh bagian kepala. Jadi yang fardu itu hanya sebagian, tapi kalau Anda ingin tambah pahalanya, maka usaplah seluruh bagian kepala. Ya, sekali lagi, kalau yang wajibnya itu hanya sebagian saja dari bagian kepala, tapi kalau yang sunnah, kalau Anda ingin tambah pahala, semua bagian kepala itu diusap. Ya, semua bagian kepala itu diusap. Ya, uh, disebutkan dari hadisnya Abdullah bin Zaid ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam famasaha ra'sahu biyadihi fa'aqbala bihima wa adbar. Jadi begini caranya ya mengusap kepala yang sunnah. Jadi yang wajib cuma sebagian saja, tapi yang sunnah dikatakan dalam riwayat Abdullah bin Zaid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengusap kepalanya dengan kedua tangan beliau, ya fa'aqbala bihima wa adbar. Beliau majukan ke depan, kemudian beliau mundurkan. Jadi begini, majukan, kemudian mundurkan. Majukan, kemudian mundurkan. Nah, demikian cara mengusap kepala yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid dari wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah yang kedelapan adalah menyela-nyela ya apa yang berada di antara kedua jari tangan dan jari kaki. Jadi bagian ini di sela-sela ya. Jadi tangan ketika dia ingin menyela tangan kanannya pakai tangan kiri ya dibasahin bagian sela-selanya. Demikian juga sebelah kiri dibasahin ya dengan tangan kanan. Demikian juga kaki. Kakinya itu di antara sela-sela kaki itu di sela-sela dengan jarinya. Ya di sela-sela dengan jarinya. Yang demikian sunnah. Kemudian yang kesembilan mashul udunain ya zahiruhuma wa batinuhuma, yaitu mengusap kedua telinga bagian dalam maupun bagian luarnya. Bagian luar dan dalamnya. Ya. Jadi ini
Ya, telinga ini bagian dalam, ini bagian dalamnya, ini bagian luar. Bagian luar ini yang ada di belakang. Ini bagian luar. Ini kedua diusap ya. Bagian dalam dan luar itu diusap. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan dia menggunakan jari telunjuk dan jari jempolnya. Jadi jari telunjuknya dia masukkan ke dalam, ya. Kemudian dia putar. Ini dia putar nih. Nah, dia putar. Sehingga bagian dalamnya itu kena air. Nah, dia putar. Kemudian setelah itu baru bagian belakangnya ini dia usap dengan ibu jari. Nah, ini. Dia usap dengan ibu jari. Dia usap dengan ibu jari bagian belakangnya. Nah, ini dia lakukan bisa dengan dua telinga langsung ya. Jadi ini telunjuk dia masukkan, kemudian dia putar di bagian dalam, kemudian setelah selesai baru kemudian jempolnya bermain. Set ya. Set ya. Dia usapkan jempolnya ke bagian luar telinga. Jadi bagian dalam telinganya pakai telunjuk, adapun bagian luar dari telinganya dia menggunakan jempolnya. Dia menggunakan jempolnya. Ya. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dikatakan bahwa wa masa bi ra'sihi wa udhunaihi batinuhuma ya bil musabbahatain wa zahiruhuma bi ibhamain. Bi ibhamai. Nabi SAW mengusap kepala dan telinga beliau, maka bagian dalam itu diusap dengan menggunakan jari telunjuk, dan bagian luarnya, bagian belakangnya diusap dengan kedua jempol. Dengan kedua jempol. Kemudian sunnah yang ke-10, yaitu at-tathlith, yaitu mengulanginya 3-3. Jadi dari apa yang kita sebutkan tadi, diulang 3-3. Mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan 3 kali, kemudian mengusap bagian kepala itu 3 kali. Ya, demikian juga dia membasuh tangannya 3 kali, membasuh kakinya 3 kali. Ya, dijelaskan dalam hadisnya Utsman, ya, beliau mengatakan ya wudu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena tawaddoa salatan salatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berwudu beliau berwudu 3-3, 3 kanan, 3 kiri. Kemudian sunnah yang ke-11 yaitu mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. Ya, jadi bagian kanan dibasuh terlebih dahulu, baru bagian kiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faida tawadoktum faabda'u ya bimayaminikum. Kalau kalian berwudu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dahulukanlah bagian kanan kalian. Kemudian yang ke-12, ya adalak. Dalak itu menggosok. Jadi ketika kita membasuh wajah kita itu digosok, ya digosok. Demikian juga ketika mengusap, ya ketika membasuh tangan, tangannya itu digosok. Jadi dia lebih sempurna kebersihannya. Dia lebih sempurna kebersihannya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Abdullah bin Zaid, ya beliau tawaddoan, ya beliau berwudu, faja'ala yaqulu hakada, yakni yadluk. Dan Nabi ketika beliau mengusap anggota tubuhnya, beliau agak menekan, jadi ditekan, biar lebih bersih. Kalau sekedar diusap kan kurang bersih, tapi ini ditekan agar dia bisa lebih bersih. Kemudian yang ketiga, al-mualah. Disunahkan untuk berkelanjutan, artinya tidak dijeda. Tidak dijeda. Jadi batasannya adalah ketika anggota tubuh itu masih basah, maka dia lanjutkan. Tapi kalau sudah mengering, diulang kembali wudhunya. Kalau sudah mengering, diulang kembali wudhunya. Karena apa? Karena wudhu itu dilakukan, ya wudhu itu dilakukan secara apa? Terus menerus, bukan kemudian terpisah-pisah. Jadi dia satu paket, mulai dari dia berniat sampai kemudian dia membasuh kedua kakinya. Maka hendaknya wudhu dilakukan secara al-mualah, itu secara berkelanjutan. Kemudian sunnah yang ke-14, ya itolatu ghurrati wa tahjil, memanjangkan cahaya. Ini berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mampu faministato aminkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Ya, jadi Nabi itu bercerita di hari kiamat nanti hamba-hamba beliau yang berwudu ini akan ditampakkan bercahaya karena bekas wudunya tadi. Maka ada orang yang mengatakan di antara para sahabat yaitu Abu Hurairah, dia mengatakan fanistato aminkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang cahaya wudunya, maka hendaknya dia lakukan. Oleh karena itu, kayak Abu Hurairah, beliau tidak mencukupkan sampai siku, tapi beliau tambah sampai lengan. Kaki itu tidak beliau cukupkan sampai mata kaki, tapi beliau panjangkan sampai ke betis untuk memanjangkan cahaya seseorang ya di hari kiamat nanti karena wudhu yang dia lakukan. Kemudian yang ke-15 al-i'tidal bil ma duna sarafin au taktir. Ya, moderat dalam menggunakan air, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga kurang. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu berwudu, ya kata Anas bin Malik, ya tawaddo bil mud. Beliau berwudu dengan satu mud, satu genggaman tangan. Airnya itu cukup untuk berwudu. Maka ini sunnah yang kadang diabaikan oleh seseorang, apalagi di negeri kita yang airnya itu melimpah ruah. Kalau wudu ya, airnya jor-joran. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai alam, di mana beliau tidaklah berwudu ya kecuali hanya dengan satu mud. Satu mud itu satu cakupan jari dewasa ya yang tidak besar dan tidak kecil. Jadi sedang. Nah, ini satu mud. Sebanyak inilah air yang dipakai oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu. Kemudian sunnah yang ke-16 menghadap kiblat. Karena kiblat itu merupakan area atau jihah, yakni apa namanya arah yang paling mulia, yakni arah kiblat. Maka disunahkan bagi kita ketika berwudu untuk menghadap ke arah kiblat karena kiblat itu adalah arah yang terbaik. Kemudian sunnah yang ke-18 ya hendaknya dia tidak berbicara ketika berwudu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ada orang yang lewat ngasih salam kepada beliau, beliau nggak balas. Kenapa? Karena tidak mau berbicara dalam wudunya. Baik, kemudian yang terakhir yang ke-18 di antara sunnah wudu adalah seseorang berdoa. Ya, apa doanya? Doanya itu ada 3. Yang pertama tasyahud duluan. Dia bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jadi diriwayatkan bahwa Nabi memerintahkan untuk bersolawat terlebih dahulu. Dia baca solawat terlebih dahulu setelah wudhu. Mohon maaf, bukan solawat, tapi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dia baca syahadat. Kemudian dia susul dengan doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dia membaca doa, Allahumma ja'alni ya minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang yang mensucikan diri. Kemudian juga doa yang ketiga yang dia baca setelah wudhu adalah doa seperti doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dia baca ketika dia selesai dari wudhunya. Jadi ada 3 hal yang dia baca setelah wudhunya. Yang pertama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian yang ketiga, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa kafaratul majlis juga dibaca saat seseorang selesai dari wudunya. Demikianlah Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah secara ringkas ya apa yang menjadi rukun dari wudu dan apa yang menjadi penyempurnanya.
inti dari apa yang kita sampaikan, sesungguhnya wudhu yang minimalis itu bisa kita lakukan. Hanya 6 perkara saja yang perlu dipenuhi. Yang pertama niat, kemudian yang kedua mencuci wajah, kemudian yang ketiga mencuci kedua tangan sampai ke siku, kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, Kepala. kemudian yang kelima membasuh kedua kaki sampai kepada mata kaki, dan yang terakhir melakukan hal itu semua secara tertib berurutan. Maka dengan apa yang kita ajarkan ini, insya Allah kita akan lebih mudah untuk berwudu di dalam perjalanan, ya, di dalam perjalanan. Ya, jadi tidak terlalu banyak air yang kita butuhkan. Baik, cukup sampai di sini Pak Ujam. Kami persilakan, kami kembalikan kepada antum. Silakan Pak Ujam. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah terima kasih atas pemaparannya. Eh, Kira-kira sampai berapa menit kita mendapat jatah untuk tanya jawab, Ustaz? Silakan ya, berapa menit pun kalau ada yang mau bertanya. Oke, siap. Silakan. Oke. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, kalau misalkan tidak ingin bertanya langsung, bisa melalui kolom chat, atau kalau misalkan mau bertanya secara langsung, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Enggak. Oh ya, sebelum saya lupa ya, kalau di bagian wudhu itu ada sesuatu yang akan menghentikan aliran air, maka harus dicopot ya, kayak cincin itu ya. Orang pakai Oh, cincin ya, cincinnya harus dia ya, ya, keluarkan dulu biar ya. jarinya itu basah. Atau dia pakai jam tangan, maka jam tangannya dicopot terlebih dahulu ya sebelum dia berwudhu. Dicopot terlebih dahulu agar tidak apa tidak Menghalangi itu terhalangi Ustaz dari ya. air Ya, wudhu, tidak terhalangi dari ya, air ya, wudhu. Ya, ya, ya. Ya. Mangga teman-teman, ada yang ingin bertanya, ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau pertanyaannya di luar topik ini tidak apa-apa Ustaz? oh silakan boleh. Ya, silakan. Jika ada juga pertanyaan di luar topik ini, tapi untuk sebagai awal mungkin kita prioritaskan untuk pertanyaan yang seputar wudhu secara fardu dan juga secara sunnah. Sebagai pemancing untuk teman-teman, sebentar. Oke. Eh, Gini Ustadz, saya pernah mendengar wudhu yang ini, alas kakinya itu tidak dibuka. Apakah itu hilafiyah atau gimana Ustadz? Atau bagian dari sunnah atau gimana? Dan dalam Dia tetap kondisi apa sebetulnya menggunakan kita sepatu ya, mengamalkan? Ya, menggunakan sepatu ya. tetap menggunakan Ya itu sepatu. ada Tapi, pembahasannya sendiri. hmm, Nanti kita ya, akan bahas setelah ini. Namanya itu oke. al-masu alal kufain. Hukum mengusap Mhm, dua sepatu. Jadi dalam oke. syariat itu diperbolehkan kalau seseorang saat dia memakai sepatu itu dalam keadaan suci, Mhm, maka ketika dia ingin berwudu lagi, tidak perlu bagi dia untuk mencopot sepatunya, cukup bagi dia mhm, untuk mengusap bagian atasnya. Ya, oke. Oke. tapi Berarti seperti ini apa kondisional ya sepatunya? Ustadz ya? Hmm, Kondisional. oke. Tapi seperti apa syarat sepatunya? Apakah semua bagian sepatu atau ada Mhm, syaratnya? Itu insya Allah nanti akan ada mhm, bahasannya. Ya, ada batasannya ya. Ada bahasanya tersendiri. oke. Oke. Ya, Hmm, oke. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin bertanya. Jadi balik lagi tadi kalau misalkan yang terkait membahas sepatu itu sebenarnya betul-betul kondisional ya Ustaz ya. Artinya di mana, mohon maaf kalau saya salah, di mana dalam situasi ketika seorang tersebut tidak bisa membuka sepatunya. Artinya dia melanjutkan sholatnya sendiri juga dalam keadaan menggunakan sepatu. Begitu ya Ustaz ya? iya, ya. Jadi sholatnya juga dia menggunakan sepatu ya, seperti kayak dia dalam keadaan safar gitu ya. Hmm, Nah, oke. nanti kita akan bahas insya Allah karena Siap. bagaimana dengan kaos kaki? Apakah kaos kaki Hmm, ini juga bisa dipakai, dianggap sebagai khuf sehingga mhm, bisa mhm. diusap saja? Nah, ini nanti insya Allah kita bahas ya, Oke, kita oke, bahas. oke. Mhm. Nah, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Eh, Silakan. untuk orang yang sedang sakit tidak bisa gerakan wudhu sendiri. Nah, itu mungkin dibantunya seperti apa, Ustaz?
Nah, baiklah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dia dibantu ya. Jadi mungkin dia ketika dia tidak mampu lagi untuk melakukan wudhu ya dibantu. Jadi Hmm, di apa namanya dibasuhi tangannya hmm, ya, hmm, kemudian dibasuh wajahnya, kemudian hmm, dibasuh apa tangannya, hmm, kemudian diusap bagian kepalanya, kemudian hmm, dibasuh kakinya. hmm. Dan setelah itu Artinya, ya silakan hmm, bagi dia untuk berwudu. nah gitu. Artinya bisa bisa dibantu oleh orang lain dengan mengikuti tadi fardu wudhu yang Iya, minimal bisa fardu wudhu dibantu oleh harus orang ada. lain. Hmm, hmm, Iya, iya. Bisa dibantu oleh orang lain untuk membasahi apa namanya bagian-bagian wudhu tadi. Iya. nah, em, ini jadinya berlanjut dengan apakah yang membantu itu harus mahramnya atau gimana Ustaz? Misalkan kan Iya, tentu. kadang-kadang yang Ya. kadang-kadang kan yang sakit itu kan ada suster atau ada inilah ada perawat itu yang apa. Nah itu gimana Ustaz? Menurut pendapat yang paling kuat, ya yang membantu dia itu harus mahramnya, Oke. ya harus mahramnya. Jadi Mhm, tidak tidak eh, apa seorang wanita yang mhm, bukan mahram dia kalau dia laki-laki. mhm, mhm. Nanti kita akan bahas ya, karena kayak Oke, oke. masalah wanita, apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudhu, ya itu ada khilaf juga di Hmm, kalangan para ulama. betul. Hmm, Ya, ada khilaf hmm, juga di kalangan para ulama. Tapi kalau kita mau mengambil yang paling aman, hendaknya yang membantu wudhunya laki-laki adalah laki-laki, yang membantu wudhunya perempuan adalah perempuan. betul. Ya, Oke. Nah, terus tadi pertanyaan lanjutannya untuk yang sakit ini apakah setelah dibantu wudhu boleh langsung dikeringkan atau ada dalil tertentu yang mengharuskan tetap basah gitu Ustaz? tidak boleh bagi dia untuk di apa Boleh untuk dikeringkan. dikeringkan langsung nggak jadi masalah. Kalau misalnya di sana ada kemaslahatan ya biar Mhm. anggota tubuhnya kering, maka silakan Mhm. langsung dikeringkan. Ya, Mhm. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan lainnya. silakan. Mhm. Berarti tadi kalau misalkan kita membahas tentang eh, ini saya jadi teringat ketika kita ada bahasan sebelum wudhu itu membaca Bismillah dan lain sebagainya. Nah, eh, ini Ustaz, saya pernah mendengar bahwa wudhu itu sebaiknya tidak dilakukan di toilet. Tapi kan dari yang sudah dipaparkan oleh Ustadz tadi sebetulnya tidak masalah ya Ustadz. Karena gini, Nggak ada masalah. yang karena gini, ada yang sampai akhirnya di rumahnya itu dipisahkan gitu. Atau di tempat itu memang dipisahkan ada yang khusus untuk wudhu dan ada toiletnya itu sendiri. Tapi sebetulnya kalau berdasarkan yang dipaparkan oleh Ustadz tadi, sebetulnya kita tidak masalah ya wudhu di toilet gitu. Nggak ada masalah wudhu di toilet. Hmm, Nggak jadi masalah wudhu di toilet. Cuma kalau oke. memang dia dipisahkan antara toilet dan tempat wudhu itu lebih baik. Lebih baik. Oke. Kenapa? Karena lebih bersih pertama. Kan orang tidak Mhm. kencing di tempat wudhu. Oke. Ya. Hmm, Karena hmm, kalau kita lihat ya sebagian orang itu ada yang belum tidak perhatian ya dengan kesucian. Jadi hmm. kadang-kadang dia Betul. pipis itu Sembarangan yang Ustadz ya. pipisnya kemana-mana gitu Iya, ya. iya, iya. Yang penting Mhm, yang penting dia keluarkan. Tapi kalau dia mhm, pisahkan antara keran wudhunya itu ruang untuk berwudhunya dengan ruang untuk dia buang air, maka mhm, kita katakan jelas itu ideal. Idealnya seperti itu. mhm, Ya, jadi mhm, lebih mhm. lebih suci. Ya, ini sempurna Ya, Ustadz. Ya, ya. Silakan teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Lira. Boleh untuk bocoran Ustadz, nanti kajian selanjutnya itu kita akan membahas tentang apa. Tayamum mungkin bisa masuk ya Ustadz? Insya Allah ini dulu mengusap apa? Mengusap dua khuf dulu. Oh gitu, Pembatal gimana wudhu tuh? dulu ya. Kita akan bahas Mhm, pembatal wudhu apa saja mhm, perkara-perkara yang akan membatalkan wudhu kita. ya. Kemudian kita akan bahas tentang hukum mengusap dua sepatu. Udah, Ustadz. Oke, Ya, siap, siap. Insya Allah untuk ya, nanti kajian di minggu depan atau berminggu depan gitu ya Tan. Ya, ya. Itu yang akan kita ya. bahas insya Allah. Ya. Silakan teman-teman kalau ada yang masih mau bertanya.
Saya lihat di kolom chat juga sudah ada. Ini udah cukup. Saya kira kalau misalkan tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita akan tutup aja, Ustaz. Ya, saya juga Baik, mau kita berdoa. cukupkan dulu ya, Ya. Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Hmm. kita telah ambil apa yang menjadi fardu wudhu dan juga sunnah-sunnahnya. Hmm. Silahkan diamalkan. Boleh juga Hmm. sekali-sekali untuk membiasakan diri ya, biar Hmm. latihan gitu ya, wudhu Ya, minimalis, ya, cuma ya, melakukan 6 hal tadi itu juga boleh. ya. Ya, Hmm. kita amalkan Hmm. sehingga ketika kita safar, kita sudah Hmm. punya ilmu dan bekal ya Hmm. bahwa wudhu yang demikian itu sah. Wudhu yang demikian itu Ya, sah. ya, Baik, kita ya, cukupkan ya. dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf kalau boleh nanti rangkuman materinya bisa di-share ke para siswa Ustadz ya. Dan Oh ya, siap. Ya, insya ya, Allah. ya. Ya, Terima kasih. barakallahu fiik. Ya, Ya, terima kasih teman-teman Assalamualaikum. semua. Terima kasih Ustadz Wira. Waalaikumsalam. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kajian lanjutannya. Nanti kita akan kabarkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.